Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, hari ini kita akan bahas mengenai ekstremitas kaudal atau bagian ekstremitas kaudal, regio ekstremitas kaudal dari hewan ruminansia. Nah, untuk preparat yang kita pakai yang di depan ini, preparat depan ini yang kita pakai adalah os femur dari hewan sapi. Seperti itu. Baik, kita akan mempelajari bagian-bagian dari os femur tersendiri ya. Mulai dari peristilahan dan pengarahan dulu ya. Nah, untuk os femur ini untuk bagian kranial ada di sini. Nih, tampak kranial nih. Kelihatan ya? Ini tampak kranial. Oke. Nah, kemudian untuk tampak kaudalnya seperti ini. Kita balik 180 derajat. Nih, tampak kaudal. Nah, ini tampak kaudal. Nah, tampak kaudal. Nah, sudah jelas ya. Nah, untuk tampak kranial dan kaudal, tentu saja ada tampak medial dan tampak lateral. Nah, untuk os femur yang tampak medial, kita lihat aja khasnya. Nah, untuk medial dilihat ada bentukan kaput. Nah, ini menandai adalah wilayah medial, kayak seperti itu. Jadi untuk kaput ini medial. Jadi kalau kita putar 90 derajat lagi, nah ini adalah os femur tampak medial. Nah, sedangkan untuk tampak lateral, kita lihat tuh ada bentukan trochanter. Nah, ini jadi untuk trochanter ada di wilayah lateral kayak gitu. Jadi ini adalah os femur tampak lateral. Kemudian ini tampak medial, lalu yang terakhir tampak kaudal. Oke, next. Setelah kita melihat bagian kranial, kaudal, lateral dan juga medial, kita akan mulai untuk bagian dari os femurnya. Yang lebih khasnya, os femur dibagi menjadi 3 bagian. Jadi yang pertama ada bagian paling proksimal, yaitu bagian kaput atau kepala. Kemudian lebih ke arah distal ada bagian leher atau kolum. Nah, dari sini kolum. Kemudian ada bagian korpus atau tubuhnya. Ini korpus. Lalu yang terakhir bagian paling distal ada bagian kondilus. Seperti itu. Oke, kita bahas dulu bagian kaput. Nah, untuk kaput sendiri, nih ada kaput. Nah, untuk kaput sendiri di bagian paling medial ada bentukan namanya kaput femoris. Nah, untuk bagian kaput femoris ini nanti yang akan bergabung atau masuk ke dalam acetabulum pada os kokse. Nah, di medial ada kaput, maka di lateralnya ada nih ada apa? Ada trochanter. Nah, untuk trochanter sendiri itu dibagi menjadi 3. Ada trochanter mayor, minor, dan juga tertius. Nah, mana saja itu? Nah, ini trochanter mayor. Nah, ini mayor, besar sekali. Tampak kranial bisa kelihatan, tampak lateral bisa kelihatan, tampak kaudal pun juga bisa kelihatan untuk trochanter mayor. Nah, untuk trochanter tertius dan juga minor itu bisa dilihat dari tampak kaudal. Nah, nih untuk trochanter minor itu ini bentukannya. Nah, untuk trochanter tertius ini. Nah, ini minor, ini mayor, ini tertius. Nah, kalau tampak medial kelihatan banget. Nah, ini
tertius. Untuk lateral juga. Nah ini trochanter tertius. Oke, baik, terima kasih. Untuk selain trochanter dan kaput, juga ada bentukan danau atau cekungan ini. Nah ini cekungan ya, di kranial nggak kelihatan tapi di kaudal kelihatan nih. Nah itu namanya fossa trochanterica. Fossa trochanterica. Oke, next. Setelah kaput maka ada bagian kolum. Nah ini yang saya kasih batasan. Ini adalah bagian kolum dari os femur. Kemudian ada bagian badan. Ini yang saya pegang nih. Nih badan dari os femur, yaitu corpus femoris. Next, kita ke arah condylus. Nah, di condylus sendiri terdiri dari 3 bagian, maksudnya 2 bagian yang besar. Ada yang condylus medialis, ya, yang searah dengan kaput. Ada condylus medialis di sini. Terus ada juga condylus lateralis yang searah dengan trochanter. Nih, oke. Nah, itu bagian-bagiannya. Khasnya di kranial sendiri ada cekungan juga. Nih, tapi ini lebih ke arah persendian. Namanya adalah trochlea ossis femoris. Namanya adalah trochlea ossis femoris. Jadi cekungan sendi. Nah, gitu. Nah, kemudian di sisi medial, sisi kanan, sisi kiri, medial dan lateral, ada namanya condylus. Nah, ini condylus. Ini condylus. Nah, di bagian ini namanya adalah condylus femoris lateralis atau condylus femoris medialis yang buat bagian medial. Jadi ini ya, ini bagian medial yaitu condylus femoris medialis, dan bagian lateralnya ini itu condylus femoris lateralis. Oke. Baik, kita sekarang ke arah kaudal. Nah, banyak sekali struktur ya. Di bagian condylus femoris itu ada beberapa struktur. Nah, di sini ada cekungan juga bersama kayak di atas. Di bagian proksimalnya, untuk di distal ini ada fossa intercondylaris. Nah, fossa intercondylaris. Kemudian di sini di wilayah corpus sama condylus ada fossa juga. Nah, untuk fossa ini namanya fossa supracondylaris. Seperti itu. Selain ada fossa, di sini juga ada bentukan. Ini adalah bentukan tulang korpus yang banyak bentuk kasar, serat-serat kasar. Nah, serat-serat kasar ini, nih serat-serat kasar sini, itu adalah namanya fascias poplitea. Baik, untuk bentukan-bentukan pada os femur dan strukturnya telah selesai kita bahas. Semoga ilmunya bermanfaat. Next, kita akan bahas os tibia dan os fibula. Nah, bagaimana nih Sobat Vet semua? Sudah paham kan dengan materi hari ini? Dan jika dari Sobat Vet semua masih ada yang belum paham, bisa chat di bawah atau komen di bawah, atau bisa DM IG kami di @sahabatveteriner. Oke, baik, cukup sekian video kali ini, dan jangan lupa jaga kesehatan, tetap belajar, tetap berusaha, dan always keep moving. Oke, thanks for watching. Saya Mr. Vet undur diri, dan salam veteriner.